Halo Jum, seperti biasa masih sama Bang Ojan nih Jum. Gue bakalan tunjukin nih ROM apa sih yang sering banget gue pakai. Ya misalkan buat daily, gaming, konten bahkan mode rebahan Jum. Nah dari keempat HP yang gue pakai ini ROM yang terpasang ya pastinya beda-beda ya. Ya mungkin aja bisa jadi referensi buat kalian, terutama yang masih pilih-pilih Jum. Udah kayak jodoh aja. Nah yang belum subrek silahkan disubrek dulu sing disantet. Nah karena besok hari Minggu ya takut ganggu kalian yang mau COD sama perawan sebelah. Jadi gua upload videonya itu sekarang Jum. Ya hitung-hitung kalian bisa flash custom ROM itu malam ini, terus buat love dan akhirnya gagal jalan. Nah di sini ada 4 tipe HP mulai dari Poco X3 Pro, terus Google Pixel 3, Xiaomi Redmi Note 7 dan Xiaomi Mi 9. Nah dari keempat HP ini ada yang sama apa enggak nih? Tulis aja di kolom komentar. Tapi kayaknya sih Xiaomi Redmi Note 7 dan Poco X3 Pro ini paling banyak dan pemegang rekor. Soalnya termasuk HP sejuta umat Jum. Nah untuk Xiaomi Poco X3 Pro, ROM yang gua pakai sekarang adalah MIUI 13 versi 13.0.3 global. Nah kenapa gua nggak pakai custom ROM? Nah ini pertanyaan menarik ini. Nah sebelumnya sih gue emang pakai custom ROM di Poco X3 Pro ini. Nah kalian bisa cek di video ini Jum, gue pernah bahas. Nah custom ROM di video itu ya menurut Bang Ojan sih lumayan worth it banget buat ngegame dan buat daily juga cocok. Tapi ya karena stok ROM MIUI 13 itu udah lebih dari cukup kalau misalnya buat daily dan gaming tipis-tipis. Jadi ya gue balik ke MIUI 13. Ya daripada gua ribet sama n-banking dan segala macam aplikasi yang berhubungan sama akses root, ya akhirnya gua nemu ROM stok yang cocok banget buat menuhin kebutuhan gua. Nah, alasan gua stuck di ROM MIUI 13 ini yang gak ada yang lain selain nyari fitur Game Manager. Nah, sebelumnya sih fitur Game Manager itu belum tersedia ya di MIUI 12. Soalnya di Poco X3 Pro ini awalnya MIUI 12. Jadi ya gua naikin satu versi MIUI buat aktifin fitur Game Manager. Ya jujur aja di versi ini gua nggak pakai game space Xiaomi, terus nggak pakai fitur-fitur bawaan Xiaomi-nya. Gua cuma hapusin semua bloatware yang emang nggak dipakai, terus matiin beberapa fitur iklan. Nah hal yang paling penting sih ya usahain penggunaan memori dan penggunaan RAM itu paling penuhnya adalah setengah bar. Jadi HP ini masih sanggup-sanggup aja buat main game Genshin, terus Car X-Street, apalagi MNL. Oke, next. Nah, untuk HP yang kedua, di sini Google Pixel 3. Dan di HP Google Pixel 3 itu gue juga pakai stok ROM Jum. Nah, kebetulan ROM-nya itu berjalan di Android 12. Nah, kenapa emang pakai Android 12? Ya, nggak ada yang lain kecuali pengen akses fitur Game Manager. Nah, fitur Game Manager itu udah resmi rilis di Android 12 Jum. Ya meski fitur ini rilisnya itu di Android 10, tapi ya nggak semua Android 10 itu punya fitur Game Manager. Jadi ya ada bagusnya kalau misalkan pengen aktifin Game Manager harus naik ke Android 12. Ya sebenarnya sih HP dengan brand Google Pixel, nah kalian nggak perlu nyari custom ROM Jum. Google Pixel itu pakai stok ROM aja udah ngebut banget. Ya soalnya pengelolaan memorinya itu bener-bener paling bagus dari semua brand Android. Jadi ya pakai stok ROM aja itu udah kerasa banget kayak pakai custom ROM. Ya tinggal pinter-pinter kalian aja manfaatin fitur tersembunyi di HP Androidnya. Ya misalkan hapus bloatware, terus kurangin animasi, terus pakai dark mode. Jadi jangan pakai tema terang tapi pakai tema yang gelap. Terus matiin locket dan masih banyak lagi. Nah buat ngurangin throttling ya kalian tinggal pakai fan cooler aja atau kalian tiupin backdoornya Jum. Nah Google Pixel juga itu penggunaan memori dan RAM-nya stuck di tengah dan ini udah yang paling penuh Jum. Kalau misalkan penuh apalagi lewat sedikit ya jangan aneh kalau misalkan HP kalian itu cepat panas dan nge-lag. Oke, untuk HP yang ketiga yaitu Xiaomi Redmi Note 7 Jum. Nah, ini nih HP yang beda sendiri dari HP yang lain Jum. Nah kebetulan Xiaomi Redmi Note 7 gua itu pakai custom ROM RR Android 9. Nah RR itu singkatan dari Resurrection Remix. Ya mungkin kalau user baru denger ROM RR itu agak aneh. Kok perasaan baru denger ya mang? Nah jadi ROM RR ini masih satu angkatan sama ROM CyanogenMod dan termasuk ROM paling legend atau paling lama. Dan ROM ini jarang ada yang pakai, makanya mungkin kalian baru dengar.
Nah, gue udah pindah-pindah custom ROM di HP Xiaomi Redmi Note 7 ini, tapi yang nggak ada yang cocok. Ya bahkan hampir semua Android 10 dan lebih baru, RAM-nya itu boros banget di HP ini, Jun. Jadi ya, ROM yang menurut gue paling nyaman di Note 7 ini yaitu ROM RR Android 9. Nah, ROM ini termasuk mudah banget cara modifnya. Terus bloatware-nya itu sedikit dan nggak ada pembatasan sistem. Nah, bahkan kernel custom yang mendukung di ROM RR ini banyak banget. Nah, kalian bisa pindah-pindah kernel, mau yang overclock atau yang gaming daily, bebas. Terus kelebihan ROM ini juga, semua jenis mode Magis itu bisa masuk atau mendukung. Nah, di HP ini, Bang Ojan nggak ngejar game manager ya. Ya sebenarnya sih di MIUI versi 12.5, game manager itu sudah mendukung di Xiaomi Redmi Note 7. Tapi kekurangan di MIUI 12.5 itu kalau misalkan ngerekam suaranya sember. Nah, itu yang Bawajan nggak demen di stok ROM MIUI 12.5. Makanya di Xiaomi Redmi Note 7, kalau bisa menurut Bawajan, ROM yang paling nyaman dan paling stabil adalah ROM RR Android 9. Nah, di sini build-nya adalah build Agustus ya. Next, untuk HP yang keempat yaitu Mi 9, Jom. Nah, untuk di Xiaomi Mi 9 ini, gue pakai ROM Pixel Experience Plus Android 12L. Nah, alasan gue pakai ROM Pixel ini ya soalnya ROM ini termasuk ROM paling stabil dan paling sedikit errornya, Jom. Ya sebenarnya sih kalau kalian user Mi 9 dan sering oprek-oprek Mi 9, nah kalian pasti udah tahu jawabannya. Nah, jadi Mi 9 itu custom ROM Android 10-nya penuh sama error. Terus custom ROM Android 11-nya hancur kinerjanya. Nah, sedangkan untuk custom ROM Android 12-nya itu nggak bisa pakai custom recovery. Nah, setiap dipasang custom recovery pasti mentok di logo. Nah, jadi Mi 9 ini termasuk HP yang susah dimodifnya ya. Dikit-dikit botlop, dikit-dikit hit. Tapi ya di custom ROM Pixel Experience Plus ini ya gue dapat kenyamanan dan kinerjanya juga itu lumayan bagus. Nah, ditambah lagi custom ROM Pixel ini udah ada fitur game manajernya juga. Nah, jadi kesimpulan dari yang gue jelasin tadi, sebenarnya custom ROM itu relatif ya, nggak ada yang bagus dan nggak ada yang jelek. Ya tergantung di mana kita nyaman pakai ROM. Nah, tips penting nih buat kalian yang bingung nyari custom ROM. Nah, carilah custom ROM yang mencukupi kebutuhan kalian. Nah, kalian ganti ROM itu cari apanya? Nah, kalau misalkan cari kinerja, ya fokus ke custom ROM yang utamain kinerja. Jangan lirik-lirik fiturnya sedikit atau yang lain. Nah, kalau misalkan kalian cari custom ROM yang minim error, ya cari ROM yang emang minim banget errornya. Jangan ngeluh kinerjanya hancur atau fiturnya sedikit. Nah, terus kalian setting ROM yang kalian pakai itu biar penggunaan memori dan penggunaan RAM itu paling tingginya adalah 60%. Nah, misalkan hapus bloatware atau hapus fitur. Nah, terus yang terakhir nih, manfaatin fitur OS-nya, Jom. Misalkan fitur game manager, fitur opsi pengembang, atau fitur-fitur yang tersembunyi lainnya. Oke, semoga bermanfaat, Jom. Maksudnya semoga mumet.